yang kita sudah korbankan kepada Tuhan, dan biar berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Dia akan membalasnya di dalam kehidupan kita sesuai dengan janji firman-Nya. Puji Tuhan, puji-pujian saya tidak perpanjang, dan kita akan segera membuka hati kita bagikan bejana di hadapan Tuhan untuk mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat pujian kita yang terakhir, El Shaddai. Menjagaku dan sejemput kita semua bangkit berdiri. Tangan saudara, Bapa di surga memberkati setiap kesaksian
memberkati setiap kehadiran, memberkati setiap persembahan, memberkati setiap pujian yang sudah dinaikkan, tepukan tangan, pelayanan. Tuhan memberkati semua. Biar ada hal-hal yang baik yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, dan nyata bisa kami lihat dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun sukar sulit yang kami hadapi, mustahil, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau semuanya akan terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Abah percayakan segenap seluruh domba-domba-Mu, dan saatnya juga Engkau memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Mungkin hanya sepatah kata firman-Mu yang bisa kami petik dan kami ambil dan kami simpan dalam hati kami. Firman itulah yang akan menyertai mereka, memberkati nikah mereka, hidup muda, lansia, sampai kami kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami duduk tenang mendengar firman-Mu setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami duduk tenang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan, saya tidak lupa menyapa kita semua, mengucapkan dari tempat ini itulah Shalom dan juga selamat pagi saudara. Kita sudah mendengar kesaksian, dalam setiap kesaksian yang disampaikan tentu semua karena kebaikan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan, itulah yang umatnya alami, sehingga merupakan penghiburan tersendiri dalam setiap kehidupan yang sudah menikmati kemurahan, kasih, dan berkat Tuhan dalam kehidupan sidang jemaat. Mari segera dengan waktu yang masih ada, kita akan melihat segala apa yang Tuhan ingin nyatakan, seperti apa yang ada dalam gambar. Coba tayangkan tabernakel, ya. Nah, seperti apa yang kita lihat, inilah pola keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk saya dan saudara, untuk kita melewatinya. Dan untuk sampai kepada sasaran akhir, ya, perjalanan yang kita lewati, ya, di dalam pengajaran tabernakel kita harus melewati yang namanya adalah pintu tirai. Ya, pintu tirai itu coba pakai panah itu digoyang, bisa dia tahu tidak pintu tirai itu, ya, depannya misbah dupa. Ada pintu adat tanda panah coba digoyang situ saja kursor, ya, coba, ya, digerakkan saja kursornya di situ, ya, itu, aduh, tidak bisa warna putih, ya. Ya, jadi ada yang namanya pintu tirai. Nah, pintu tirai inilah yang menjadi perjalanan kita, itulah sasaran kita yang terakhir, baru kita ketemu yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kitab Wahyu, ya, di dalam pengajaran tabernakel semua sudah ada ada yang terkena di dalam perjanjian baru. Ya, seperti misalnya ada pintu gerbang di situ. Ya, saudara, pintu gerbang itu keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
Itu dalam pengajaran tabernakel itu pintu gerbang. Ya. Khusus untuk halaman seluruhnya, itu halaman itu menunjuk kepada kisah para rasul. Ya, itu halaman secara keseluruhan. Ya, masuk di pintu gerbang, ada yang depan pintu gerbang itu. Ya, ini sekalipun saya tunjuk ini tidak kelihatan, saudara ya, karena dia ini. Ya. Itu mesbah korban bakaran yang kayak ada api yang menyala itu. Itu mesbah korban bakaran. Kalau dalam perjanjian baru itu dalam suratan Roma, yaitu Roma. Ya, itu mesbah korban bakaran yang ada kayak gambar api itu. Setelah itu di depannya itu ada bejana pembasuhan, itu terkena kepada 1 dan 2 Korintus. Yaitu tidak bisa lagi kita rubah-rubah, sebab itu sudah merupakan ajaran yang sudah disampaikan oleh pendahulu. Itulah almarhum Bapak Pendeta Van Gessel. Ya, dan diteruskan sampai pada hari ini. Jangan ada lagi pendeta katakan saya ada penemuan baru. Ya, tidak ada lagi. Saya itu namanya cari sensasi. Ya, jadi itu sudah ditetapkan semuanya. Bukan saya juga yang kait-kaitkan, tidak. Saya hanya meneruskan. Kenapa? Karena kita ini GPT. Ya, mana pengajarannya, mana tabernakelnya. Ya, jadi dalam setiap penyampaian saya percaya juga yang Tuhan kirim untuk datang beribadah itu orang-orang yang Tuhan akan beri pemahaman kepada pengajaran itu. Tidak sembarang orang dipilih Tuhan. Kalau dia setia dalam penggembalaan, setia beribadah, itu berarti Tuhan bawa dia memahami pengajaran. Itu saja dalam pikiran saya. Menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ya, saya tidak harus ngotot. Ya, dan bagaimana dengan cara dunia untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan. Mungkin dengan janji-janji, mungkin dengan terus dijenguk. Ya, dan seterusnya. Tetapi ada cara Tuhan, batin hati kita itulah yang ditangkap Tuhan. Orang yang nanti ibadah setelah dikunjungi, setelah didatangi, apalagi ada yang suka disanjung baru setia. Itu orang yang tidak beres. Itu orang yang tidak beres. Biarlah orang terpanggil setia karena Tuhan yang menggerakkan hatinya. Tuhan yang jamah dia. Apapun yang saudara korbankan. Sampai korban pun saudara berkorban. Semuanya biar Tuhan yang gerakkan. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dikasih takut-takut. Nanti kalau kau tidak berkorban untuk Tuhan, kau tidak masuk surga. Nanti kalau kau tidak bangun rumah untuk Tuhan di dunia ini, Tuhan tidak kasih kau rumah di surga. Itu tidak ada kaitannya, itu keselamatan di situ. Ya, kaitan keselamatan kita itu hati kita ini sentral. Ya, semua sudah dinubuatkan dalam kehadirannya Yohanes, kehadirannya Yesus untuk membawa hati anak-anak itu kembali kepada Bapa. Hati dan pikiran. Makanya dalam pengajaran ini mengerjakan hati dan pikiran kita. Makanya dalam pengajaran ini kita kembali ke pola tabernakel. Peti yang isinya 3 benda itu. Tongkat Harun, bokor berisi mana atau bokor emas atau buli-buli emas yang berisi mana. Dan juga 2 loh batu. Itu peti menggambarkan hati kita. Semua ini menggambarkan yang baik yang Tuhan kerjakan. Tongkat Harun yang bertunas itu menunjuk kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dalam nubuatannya dalam perjanjian baru Tuhan mau taruh di dalam hati. Ya. Bokor atau buli-buli emas yang berisi mana itu nubuatannya adalah firman Allah. Firman Allah Tuhan mau ukir, mau simpan di dalam hati kita. Bagaimana Matius 13, orang yang mendengar simpan firman di hati, Maria simpan firman di hati, banyak dalam Injil. Kalau kita mau cari itu saja 1 hari itu saja kita dapat. Yang tidak habis-habis. Tapi cukup saudara dengar, perhatikan kemarin. Ya, bokor itu firman Allah. Firman Allah itu dalam Injil itu sudah mau diukir dalam hati kita. Bukan di luar hati kita. Bukan di batu yang real adalah batu. Tetapi batu itu menunjuk kepada 2 loh hati kita ini. Itu mau ditaruh di dalam. Firman Allah dalam perjanjian baru yang adalah kasih
Kasih itu dua loh batu. Ya, kasih itu Tuhan mau taruh di dalam hati kita. Itu juga ditulis dalam perjanjian baru. Ya, tapi tidak ada waktu saya menunjukkan ayat-ayatnya, karena saya ingin menyampaikan dengan waktu yang singkat dari apa yang Tuhan inginkan untuk saya sampaikan pada pagi hari ini, jika Dia izinkan. Nah ini, jadi kita masuk lebih jauh. Ada yang namanya bejana pembasuhan, itu depannya kayak ada api itu. Itu menunjuk kepada 1 dan 2 Korintus, itu bejana pembasuhan. Nanti setelah itu ada pintu kemah. Ya, di depannya bejana yang kayak baskom itu. Ya, yang sepertinya baskom yang saudara lihat di gambar itu. Ya, itu setelah kita maju ada pintu kemah. Ini bukan pintu gerbang, beda. Ya, pintu gerbang itu di depan untuk masuk dan kita melihat mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Seketika kita masuk pintu kemah, yang kita lihat itu nanti meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. Setelah kita tembus lagi, kita bisa masuk melewati tirai yang lebih kita kenal. Sebenarnya penulisannya itu gorden. Gorden itu bahasa Belanda, itu sekat kain. Ya, makanya dikatakan dia sudah terbuka dari atas ke bawah. Seperti di rumah kita, ya, kalau ada ruang tengah dapur seringkali kita taruh gorden. Ya itulah seperti itu. Tapi digambarkan pintu, itu tidak salah. Sebab memang membatasi satu ruangan dan ruangan yang lain. Itu yang ada di situ, ada ruangan suci, ruangan maha suci. Jadi yang memisahkan ruangan suci dan ruangan maha suci itu adalah tirai ini. Nah, tirai inilah itu sasaran kita yang terakhir untuk menjadi mempelai Tuhan. Baru kita menjadi petih yang Tuhan sendiri yang nanti menjadi kepala dalam kehidupan kita. Tapi pergumulannya berat. Ya, pergumulannya berat. Nah, pintu kemah itu Galatia. Ya, makanya selalu kalau orang penuh Roh Kudus itu baca Galatia pasal 5. Yaitu di situ ada tentang roh. Saudara ya, di Galatia pasal 5. Nah, maju lagi kita dapat meja roti. Ya, meja roti itu menunjuk kepada Efesus dengan segala saja. Pelita emas itu Filipi, ya, dan mezbah dupa itu Kolose. Ya, itu 3 kitab itu. Itu yang ditulis Rasul Paulus pada saat dia dipenjarakan. Jadi banyak yang percaya, baik itu Efesus, baik itu Filipi, baik itu Kolose, itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam suasana dia di penjara. Dan waktu itu saya menunjukkan ayat-ayat ini. Saudara ya, saudara perhatikan saja. Dan setelah itu ada tirai. Itulah perobekan daging. Nah, tirai ini itulah kitab Ibrani. Mari saya ingin baca. Ya, itu dalam kitab Ibrani. Ya, tirai ini itulah kitab Ibrani di dalam pengajaran tabernakel. Nah, Ibrani ini terdiri dari 13 pasal. Ya, dia terdiri, sebentar saya lihat saudara ya, siapa tahu saya keliru. Ya betul, terdiri dari 13 pasal. 13 pasal. Kitab Ibrani itu diawali dengan menceritakan Yesus adalah perantara untuk saya dan saudara. Dan banyak keunikan, ini sudah saya jelaskan semua di doa puasa juga kemarin. Banyak keunikan yang terdapat dalam kitab Ibrani ini. Yang memang kita harus yakini, ini kesimpulan dari semua buku yang dituliskan oleh Paulus, baik dalam menerjemahkan pikiran teman-temannya. Siapa teman-temannya? Itulah Petrus, ya, itulah Yohanes atau rasul-rasul yang lain. Itu teman-teman dia yang diizinkan Tuhan menuliskan apa yang ada di dalam perjanjian baru, baik dalam menerjemahkan pikirannya Yesus itu sendiri, baik dalam menerjemahkan pikiran dari teman-temannya yang lain, rasul-rasul yang menulis kitab suci, yang diizinkan untuk menulis kitab suci, ya, dan menerjemahkan apa yang menjadi pikirannya Allah untuk sidang jemaatnya. Makanya Ibrani itu menjelaskan
Yesus itu sudah menjadi imam besar kita. Ya. Yesus itu pribadi yang lebih daripada orang-orang yang hebat, dari manusia yang pernah ada sebelum ya adanya perjanjian baru, sebelum adanya Yesus. Nah, siapa itu? Di situ Yesus lebih berat, lebih besar daripada segala nabi yang pernah ada. Itu nanti baca Ibrani 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Yesus lebih besar daripada malaikat. Nanti baca lagi Ibrani pasal 1 itu ayat 4. Ya, Yesus lebih besar daripada Musa. Ibrani pasal 3 nanti baca ayat 1 sampai 6. Yesus lebih besar daripada Yosua. Baca juga Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13, tapi khusus di ayat 8. Nanti saudara bisa baca itu. Ya, Yesus lebih besar daripada semua imam besar yang pernah ada. Itu Ibrani 7 dan banyak lagi yang lain tentang imam besar yang menggambarkan tentang pribadi Yesus yang adalah imam besar kita. Itu baik dalam Ibrani pasal 5 pun dicatat dia adalah imam besar dan dia lebih besar dari semua imam besar yang ada. Itu juga bisa dibaca dalam Ibrani pasal 7. Dia lebih besar daripada Harun. Itu juga bisa dibaca baik dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 11, Ibrani pasal 5 ayat 4. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Bayangkan, Ibrani menceritakan semuanya. Dan dalam kitab Ibrani baru kita tahu dengan jelas apa yang menjadi pikirannya Paulus tentang tubuh Kristus, bahwa kita inilah bait Allah yang sesungguhnya dan dialah ahli bangunannya. Itu di Ibrani pasal 3. Ini saya mau baca. Mari dalam Ibrani pasal 3, dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-6. Mari. Ibrani 3 6 firman Tuhan. Ya, perhatikan. Tetapi Kristus setia. Kristus setia. Sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Teruskan. Dan Rumahnya ialah kita. Jadi kita ini tubuh Kristus. Nah, sekarang tampilkan 3 itu. Pelita emas, mempelai perempuan, dan mempelai pria. Coba tekan panah kanan. Ya. Ya. Ya, stop. Panah kiri. Ya. Nah, ini tubuh Kristus. Kalau menurut pikiran Allah, pelita emas atau kaki dian itu adalah sidang jemaatnya. Ya. Makanya digambarkan 7 kaki dian itu 7 sidang jemaat. Itu dalam Wahyu pasal awal itu. Bahkan dijelaskan juga dalam Wahyu pasal 11 bahwa seluruh kehidupan kita yang mewakili kita yang sudah ada di sorga itu Musa dan Elia. Sekalipun ada Henok, tetapi Henok tidak digambarkan turun dari atas. Yang digambarkan itu Musa dan Elia yang punya pekerjaan yang diutus dan dipakai Tuhan untuk membantu dia dulu, membantu Allah. Belum ada Yesus dulu. Musa ada, Yesus belum ada. Yesus itu pribadi Allah dulu. Ya, nanti setelah semuanya bergulir seiring waktu, begitu bumi penuh dengan manusia, banyak persoalan, banyak yang terjadi. Allah memikirkan bagaimana ini untuk menyelamatkan umatku. Sudah dikasih hakim tidak dihargai, minta raja. Sudah dikasih raja, semua yang muncul raja-raja yang kurang ajar. Setelah dikasih raja-raja, Tuhan berperang melawan mereka sampai akhirnya nanti dinubuatkan akan muncul raja di atas segala raja. Akan muncul nanti raja tunggal. Itulah pribadinya yang adalah raja. Makanya pada saat dia mau disalibkan, ditanyalah baik Pilatus, baik orang-orang banyak, baik Herodes pun sebenarnya sakit kepala lihat dia. Kenapa? Karena Herodes yang adalah pemimpin waktu itu menempatkan dirinya sebagai raja, itu pun masih melihat Yesus masih marah. Kenapa? Karena orang Majus datang. Di mana itu raja yang akan dilahirkan? Dan di situ kita bisa lihat setelah mendengar itu bayi-bayi mati. Bagaimana pada saat Pilatus bertanya, betulkah kau raja? Ya, dia katakan, engkau sudah mengatakan. Makanya Pilatus katakan itu dalam Injil Yohanes pasal 19 kalau satu tidak keliru. Nanti bacalah di rumah. Makanya Pilatus katakan, kalau demikian pengakuannya, tuliskan itu di atas salib. Nah, ini yang disuruh tulis.
INRI itu. Ya, jadi INRI ini itu Yesus Nazarenus Rex Iudeum. Iudeum itu Yahuda. Inilah raja orang Yahudi. Nah, itu arti daripada INRI. Nah, pada saat disuruh tuliskan bahwa dia adalah raja orang Yahudi, diprotes lagi oleh orang-orang Yahudi. Jangan kalimat itu, pakai kalimat dia mengatakan dirinya raja orang Yahudi. Dia mengatakan dirinya raja. Makanya ada istilah Pilatus katakan, apa yang dikatakan Pilatus itulah yang harus kamu kerjakan, tuliskan. Pilatus tegaskan, tuliskan itu INRI. Yesus Nazarenus Rex Iudeum. Inilah raja orang Yahudi. Makanya dia itu raja. Dikasih hakim-hakim tidak beres. Sudah pernah ada Simpson jalan lain. Orang Makassar katakan lau salah. Ya, sudah dikasih ya tanah perjanjian, diatur baik, minta raja. Ya. Dikasih raja, muncullah raja-raja yang menyakitkan hati Tuhan. Dan akhirnya terus bergulir waktu, dimasukkan ke pembuangan, dibawa kembali, dikuasai lagi oleh Romawi, dan seterusnya semakin jauh manusia. Makanya Allah berpikir, lebih baik saya utus anakku. Makanya ada Injil. Nah, Injil inilah pekerjaan Allah yang terakhir untuk membawa saya masuk dalam kerajaan surga bersama saudara. Dan apa yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga? Ingat, pekerjaan yang paling terakhir ini, itulah Roh Kudus. Yesus itu, anak itu sudah kembali ke Bapa. Pada saat dia kembali, Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, Roh Kudus ini belum kembali ke Bapa. Kapan Roh Kudus itu kembali? Kalau pekerjaannya selesai. Kapan pekerjaannya selesai? Kalau Roh Kudus itu sudah mengangkat kita ada di awan permai. Itu baru yang punya kita turun jemput kita. Jadi kemana Roh Kudus mau bawa kita? Dia mau angkat kita di awan permai. Yesus selesai kerja, dia kembali sendiri. Aku sudah selesai, saya mau pulang. Kembali dengan cara terangkat. Tapi dia katakan, aku utus roh. Yohanes 14. Aku tidak biarkan kau yatim piatu. Injil Yohanes 15. Roh itu roh yang keluar dari Bapa. Dan itu sudah dicurahkan. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, sementara inilah, makanya dikatakan, kita ini zaman Roh Kudus. Saya membawa saudara menggiring, kita mengerti dulu. Tidak ada artinya kita menggiring, saya menggiring saudara jauh banyak melihat kebenaran. Tapi saudara tidak mau mengerti, inilah sasaran Allah sebenarnya yang dikerjakan untuk kita hari ini. Makanya selalu saya katakan, jika engkau tidak punya Roh Kudus, bagaimana engkau punya tiket untuk ada di awan? Engkau tidak akan punya bahagian tempat di awan yang permai. Kenapa? Nanti Roh Kudus akan selesai bekerja. Kalau dia selesai bekerja, dia akan kembali seperti Yesus kembali ke Bapaknya. Tapi Roh Kudus tidak akan naik sendiri. Dia akan naik bersama orang-orang yang di dalam dirinya sudah ada roh itu sendiri. Makanya ada istilah pengangkatan. Kita akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Bagaimana orang yang sudah mati? Jika dia mati dalam Tuhan dan dikategorikan Allah menilai dia orang benar, Allah bangkitkan dia di kebangkitan yang pertama. Dan nanti bersama yang masih hidup diubah sekejap mata, diangkat untuk naik ke surga. Itu konteks pemikiran Alkitab Perjanjian Baru di dalam membawa kita masuk surga. Ya, itu hati-hatilah di dalam kita memahami kekristenan kita. Jangan sampai kita ditawan ya dengan pengertian, dengan sistem penggembalaan yang sebenarnya tidak punya kepentingan dengan keselamatan kita. Tapi punya kepentingan untuk harga dirinya, punya kepentingan untuk perutnya, punya kepentingan untuk kemuliaannya, tidak ada kepentingan untuk membawa saudara masuk surga. Makanya ada istilah, iblis menjadikan kita asetnya. Dari siapa? Dari serigala yang berbulu domba. Dari siapa? Iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Dari siapa? Dari Yesus yang lain, dari Injil yang lain, dari roh yang lain. Ingat semua kata yang lain. Jadi hati-hatilah di dalam setiap persekutuan. Dimanapun engkau tergembala, kau harus jernih memikirkan
Saya tergembala bukan untuk menyenangkan daging saya. Saya tergembala bukan untuk mencari sanjungan orang yang bisa mengerti keadaan saya. Jangan cari penggembalaan orang yang bisa mengerti keadaan kita. Carilah penggembalaan yang dimana Allah bisa mengerti kita dan kita mengerti kehendak Allah. Kalau engkau mencari penggembalaan orang yang bisa memahami diri saya, saudara disanjung sudah, saudara katakan klop, saya kena, saya di sini. Dia bisa mengerti saya, dia bisa sanjung saya, dia tidak singgung saya. Firman tidak pernah menyinggung saya. Firman hanya mendoakan, menjanjikan berkat kepada saya. Teguran dalam firman Allah tidak perlu. Kenapa? Itu tidak punya kepentingan untuk membawa saudara selamat. Kalau dia punya kepentingan untuk membawa saudara selamat, nanti Ibrani ini ditutup, menjelang ditutup dengan 2 Fatsal 12, Fatsal 13 dengan kalimat nasihat. Pasal 12 bagaimana tentang nasihat? Sekali dinasihati, tidak mau, dihajar. Baru dikatakan dalam konteks Ibrani 12, demikianlah jika seorang anak dikasihi, dia ditegur dan dihajar. Bagaimana mungkin mau cari tempat? Saya cari tempat penggembalaan, pokoknya dia paham saya saja. Tidak usahlah singgung-singgung yang lain. Yang penting singgung tentang hari ini berkat, besok berkat. Jangan cerita yang lain yang tidak suka saya dengar. Nah, itulah yang dikatakan memuaskan keinginan telinga. Jadi hati-hatilah, ya, bijaklah. Kenapa? Karena saudara yang membawa daging saudara ini. Saudara yang membawa diri saudara. Nanti di neraka saudara yang tersiksa, orang lain tidak tersiksa. Saudara pun di sorga, orang lain yang senang hari ini, mungkin nanti dia masuk neraka. Dia yang merasakan siksaan neraka. Saudara yang merasakan siksaan sorga. Jadi bijaklah. Sorga itu bukan tempat kita konvoi-konvoi. Saya nanti gandeng kamu, kamu nanti gandeng saya ya. Tidak. Tiket kita itu Roh Kudus. Masing-masing orang terangkat. Membawa diri. Tidak ada yang saling pegang. Dukung saya dan semuanya. Itu kuatlah dalam penggembalaan. Bijaklah dalam penggembalaan. Anak-anak muda. Setialah dalam penggembalaan. Bagaimana kesaksian seorang pemudi tadi. Waktu dia pingsan menjelang dia menyusun itu. Dia kecapean begadang. Tapi dia datang ibadah. Ya, di tangga itu nanti setelah ibadah baru ditanya. Ya, Rebeka tadi pingsan. Ya, dan di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberi. Dia ini anak hamba Tuhan. Luar biasa. Ya, Tuhan tolong dia. Saya rindu saya punya anak juga. Mana itu Abraham? Ya, mana prestasimu? Ya, jangan prestasimu saja ya. Hari ini ganti cewek, besok ganti cewek. Itu prestasi, bukan prestasi, itu bodoh namanya. Ya. Jangan. Ya. Tunjukkan. Baik anak-anak muda yang lain, tunjukkan. Engkau orang-orang yang melayani Tuhan. Ya. Orang yang melayani Tuhan itu sasaran air. Tirai harus kita lewati. Itu sakit. Ya, sangat sakit. Nah, ini. Mari, saya keluar terlalu banyak. Saya selesaikan saja. Ya, Ibrani itu tirai. Tabut perjanjian itu kitab Wahyu. Ya, tabut perjanjian. Ya, hilang tabernakelnya. Tabut perjanjian itu adalah kitab Wahyu. Dan ada suratan yang lain yang di situ dituliskan. Ya, ada 1 Timotius, 2 Timotius dan Titus itu tahbisan imam-imam. Ya, terkena kepada tahbisan imam-imam. Ya, ada 4 tudung. 4 tudung ini berbicara Yakobus, Petrus, Yohanes dan Yudas. Ya, itu 4 tudung. Ya, tudung pertama itu Yakobus, lenan halus. Ya, tudung yang kedua itu bulu kambing, itu 1 dan 2 Petrus. Ya, tudung yang ketiga itu tudung kulit domba jantan yang diwarnai atau seringkali kita dengar hamba Tuhan katakan celupan merah. Itu sama dengan diwarnai merah. Ya, itu 1, 2, 3 Yohanes. Dan yang terakhir itulah Yudas, tudung mina gajah atau tudung lumba-lumba. Itu semua dalam pengajaran. Itu sudah komplit lengkap. Ada Tesalonika.
Ya, Tesalonika itu pakaian seorang imam. Nah, disinilah kita bisa melihat. Ini jalan kita. Tapi saya bawa saudara melihat yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tirai. Tirai itu kitab Ibrani. Berarti untuk kita masuk dalam kitab Wahyu, atau kita masuk dalam kemuliaan Allah, menjadi mempelai Tuhan, kita harus melewati tirai. Kalau kita harus melewati tirai, bacalah kitab Ibrani. Apa yang dijelaskan dalam kitab Ibrani? Yesus itu segala sesuatu yang kita agungkan di dunia, yang kita anggap tinggi di dunia, Yesuslah yang paling tinggi. Dan sehingga digambarkan semua. Engkau mau gambarkan dia seperti Musa, dia lebih tinggi dari Musa. Engkau mau gambarkan dia seperti imam besar, dia lebih tinggi dari imam besar, dia imam besar agung. Engkau mau gambarkan dia sebagai Harun, seorang imam yang luar biasa, dia lebih tinggi dari Harun. Engkau menggambarkan dia sebagai dengan malaikat yang selalu menjaga kita, dia lebih tinggi dari malaikat. Apalagi yang saudara samakan? Ibrani sudah menjelaskan. Berarti untuk masuk surga hanya Yesuslah yang terbesar dalam kehidupan kita. Ibrani kalau kita renungkan, dia membawa kita melihat keadaan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terbesar dalam hidup saudara? Harga diri saudara? Harga diri saya? Saya katakan kepada jiwa saya, apa yang paling besar dalam hidup? Apakah harga dirimu yang hanya membawa engkau kecewa sebentar? Yang hanya engkau membawa engkau dengki kepada si A, iri kepada si A, benci kepada si A, benci kepada si B. Itu karena harga diri kita. Makanya dalam Galatia 5, orang yang penuh Roh Kudus itu tidak gila hormat. Itu Galatia 5. Catat nanti kalau mau baca. Ya, saya tunjukkan saja fatsalnya. Saya tidak seringkali ayat saya tidak tahu di mana. Tapi fatsalnya di Galatia 5. Orang tidak gila hormat lagi kalau orang penuh Roh Kudus. Nah, ini. Makanya apa yang kita mau gambarkan? Orang yang masuk dalam sorga, di pikirannya, di hatinya, hanya Yesuslah yang terbesar. Tapi seringkali kita ditipu oleh dunia ini. Dan membawa ada pribadi yang lebih besar daripada Yesus. Sehingga kita mempetak-petakkan. Makanya masuk dalam suratan Korintus. Dalam suratan Korintus itulah bagaimana Paulus berkata, siapa Apolos? Siapa saya Paulus? Kalau Paulus tanam, Apolos siram. Tapi siapa yang menumbuhkan? Apa makna kalimat bahasa yang diucapkan oleh siapa namanya ini? Oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 3 itu. Pasal 2 atau pasal 3. Cari di rumah nanti. Kalau kita mau baca, kita baca. Pada saat dia mengatakan itu, sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak ada yang paling besar selain daripada Yesus. Karena dia yang menentukan hidup. Dia yang menumbuhkan. Biar kau siram, biar kau sudah tanam. Kalau dia tidak tumbuhkan, mati. Makanya apa yang dia katakan? Saya mungkin tanam. Apolos yang siram. Tapi yang lebih penting kalian tahu. Dialah yang menumbuhkan. Bayangkan saudara. Dan saudara tahu konteksnya itu. Konteksnya adalah rohani yang tidak dewasa. Kanak-kanak. Itu baca nanti di dalam suratan 1 Korintus pasal 3. Ya, kalau saya bisa mendapatkan. Nanti baca di rumah. Nah, kita baca ini. Ayat 6, mari. Tetapi Kristus setia. Ayo. Tetapi Kristus setia Ya. sebagai anak Dia setia kepada bapaknya sebagai anak. Dia anak. Teruskan, mari. yang mengepalai rumahnya. Yang mengepalai rumahnya. Ayo. Dan rumahnya ialah kita. Rumahnya adalah kita. Ya, teruskan, mari. Jika kita sampai kepada akhirnya. Ya, jika kita sampai pada akhirnya, teruskan. Teguh berpegang pada kepercayaan. Teguh berpegang kepada firman. Percaya, itu iman. Teruskan. Dan pengharapan yang kita megahkan. Pengharapan, pegang teguh. Roh Kudus kita jaga baik dalam hidup kita. Itu pengharapan. Percaya itu iman. Iman, pengharapan, kasih. Itu juga dicatat di dalam 1 Korintus pasal 13. Bahwa yang lebih tinggi dari iman, pengharapan, itu kasih. Dan iman itu dalam ruangan suci itu menunjuk kepada meja roti. Pengharapan di dalam ruangan suci itu menunjuk kepada pelita emas.
kasih dalam ruangan suci itu menunjuk kepada mezbah dupa. Jadi kalau dikatakan di sini, dia kepala bangunan, dia mengepalai dan dia menghargai orang yang teguh dalam penggembalaan, teguh kepercayaannya, teguh pengharapannya, teguh meja roti dan pelita emas. Itu sistem penggembalaan, firman dan Roh Kudus. Dia mengepalai rumahnya, saya dan saudara. Tetapi yang dikepalai itu orang yang tergembala. Teruskan, mari. Ayo, ayatnya yang ke-7. Sebab itu, Iya. seperti yang dikatakan Roh Kudus Iya. pada hari ini, Nah, hari ini. jika kamu mendengar suaranya, Iya. janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Sampai di sini. Jadi sentralnya seperti saya katakan tadi. Semuanya adalah hati. Iman itu di sini. Pengharapan itu di sini. Kasih itu di sini. Ini Ibrani mencatat. Nanti di Ibrani juga baru ada cerita. Bagaimana ada saksi iman. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Bagaimana kita harus diawali dari iman. Dalam perjalanan kita. Iman itu berhenti di Rahab. Menceritakan tentang Rahab. Saya tidak studikan lagi. Dan pada saat itu masuk nanti di pasal 12. Ada nasihat. Di pasal 13. Kitab Ibrani diakhiri dengan nasihat. Nah mari saya ingin bacakan ini. Dalam pasal 12. Sebab ada hal yang ingin saya lihat. Kaitkan dengan tubuh Kristus. Dengan minyak zaitun. Dan 2 kaki dia ini. Nah, saya giring saudara. Untuk kita masuk dulu di dalam Ibrani. Yang adalah perobekan daging. Yang adalah tirai yang harus kita lewati. Untuk menjadi peti perjanjian. Bukan penutup peti. Tetapi menjadi peti perjanjian itu. Nah mari baca di pasal 12. Baca judulnya. Mari. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Bertekun. Pada saat sudah bertekun. Kita setia dengan tanggung jawab. Pasal 13. Nasihat dan doa selamat. Ya, nasihat dan doa selamat. Jadi mereka yang notabene adalah Paulus dalam menyusunnya dengan rapi. Dan Ibrani ini pun terkena pintu tirai. Pintu yang paling terakhir. Puncak dari ibadah penggembalaan. Puncak daripada ibadah penggembalaan. Makanya harus nasihat. Kenapa butuh nasihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 13 dibacakan juga. Mari. Nasihat dan doa selamat. Di ayat 13 dalam pasal 12. Ayat 13, pasal 12, firman Tuhan. Dan luruskanlah jalan bagi kamu, bagi kakimu. Pasal 12 ayat 13 dalam kitab Ibrani. Pasal 12 ayat 13 judulnya. Mari. Pasal 12, nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 13. Maaf, ayat 18. Maaf saudara ya. Karena ini Alkitab saya sudah tercoret, hilang. Tanggung jawab yang berat. Ya, tanggung jawab, maaf. Di sini angka 8 ini sudah terhapus sedikit. Jadi seperti angka 13. Ya, saya salah. Ya. Jadi baca ulang, tanggung Jawab yang berat. ya, kenapa harus ada nasihat? Karena ada tanggung jawab yang berat. Tirai itu pekerjaan yang paling berat. Tidak salah dijadikan salah. Tidak dosa dijadikan dosa. Kitab Ibrani ini sasaran yang terakhir menyimpulkan pengajaran mempelainya Paulus. Di kitab Ibrani dia sudah jelaskan kemahnya itu sudah berubah. Kemahnya itu adalah saya dan saudara. Apalagi yang berubah korbannya. Korbannya itu sudah berubah. Yesus yang adalah korban. Catat saja, tidak ada waktu baca. Ibrani 9 ayat 12. Baik juga Ibrani 10 ayat 14. Sebab tabernakel itu harus membawa korban.
korbannya sudah berubah. Korbannya itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kemahnya sudah berubah. Tabernakel yang dulu kemahnya itu tabernakel. Tapi hari ini Ibrani katakan kemahnya itu saya dan saudara. Itu Ibrani 3 ayat 6. Nah, imam besarnya pun sudah berubah. Imam besarnya sekarang adalah pribadi Yesus itu sendiri. Pasal 4 ayat 14. Ini perubahan yang dicatat dalam kitab Ibrani. Apalagi tempat perhentiannya. Dulu mengangkat semua peralatan pada saat Israel tiang awan tiang api bergerak. Semua dirampungkan, dibereskan. Dibawa berjalan tabernakel ini untuk ke tempat perhentian. Di mana tempat perhentiannya? Tanah perjanjian. Di mana tanah perjanjian? Tanah Kanaan. Yang nota bene hari ini. Itulah yang selalu sekarang bertengkar dengan Israel. Sampai hari itu tanah Kanaan. Tidak usah saya jelaskan banyak. Saudara ya? Nah ini. Dalam Ibrani itu sudah berubah. Tempat perhentiannya. Mari ini yang ingin saya baca. Ibrani pasalnya yang keempat. Sebab saya sudah tunjukkan bagaimana kita harus melewati proses Ibrani yang paling terakhir. Perobekan daging. Itu nasihat. Nah, saya membawa saudara membaca Ibrani ini karena saya kaitkan dengan pengajaran. Ibrani itu tirai. Ya di dalam pengajaran. Ya saya tidak sekedar menyampaikan saja. Tapi saya berdasarkan pengajaran yang ada ini. Mari sekarang kita baca. Bagaimana dengan tempat perhentiannya, tujuannya, bukan lagi Kanaan, bukan lagi tanah perjanjian yang ada di dunia ini, tetapi apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita baca dari ayatnya yang ke-8. Mari. Ibrani 4 ayat 8 firman Tuhan. Ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk Ya. ke tempat perhentian, Ya, teruskan. pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian Ya. tentang suatu hari lain. Ya, teruskan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, Ya. hari ketujuh bagi umat Allah. Ya, teruskan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Dia sendiri sudah berhenti dari segala pekerjaannya. Teruskan. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ya, teruskan. Karena itu, Ya. baiklah kita berusaha untuk masuk Ya. ke dalam perhentian itu. Mari kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentiannya itu. Teruskan. Supaya jangan seorang pun jatuh Iya. karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, jadi ada tempat perhentiannya. Mari kita masuk. Nanti saat Allah selesai bekerja kita masuk. Nah, sekarang saya tunjukkan jawabannya dalam kitab Ibrani pasal 12. Dalam tanggung jawab yang besar. Tapi tadi ulangi dulu ayatnya yang ke-11. Karena itu, perhatikan. Baiklah kita berusaha untuk masuk. Berusaha ini bukan perkara yang gampang. Ya, ini ada action, ada tindakan. Ada sesuatu yang kita harus korbankan. Tidak ada orang yang berusaha tidak mau keluar modalnya, saudara. Ya. Kita mau mancing di laut tidak mau keluar modal bagaimana? Coba tanya Pak Riki. Ya, dia pulang bawa ikan besar karena dia sudah sewa kapal yang mahal. Ya, seringkali harus beli udang-udang yang enak. Sebenarnya sudah itu udang enak dimasak di dapur. Tapi udang itu dilempar lagi ke laut. Kenapa? Ya, harus keluar modal. Ya, udang yang kecil dilempar di laut, naik ikan yang besar nanti. Ya, tidak ada orang yang berusaha tidak keluar dalam dirinya. Entah itu waktunya dikorbankan, entah itu tenaganya mungkin, entah itu finansialnya mungkin, entah itu apapun pemikirannya mungkin. Itu semuanya kita kerahkan untuk Tuhan. Makanya dikatakan berusaha.
Bagaimana mungkin saudara mau pergi gereja hanya terbentur karena tidak ada kolekte? Jangan. Saudara tidak usah malu kalau tidak ada kolekte. Ya, bukan itu yang Tuhan mau lihat secara khusus. Yang Tuhan mau lihat dirimu, hatimu. Yang memang hati yang bahagia, plong. Adakah berkat jasmani itu finansial? Tidak adakah finansial? Kita setia kepada Tuhan. Wajah kita tetap bisa berseri. Jangan orang bisa mengukur kita. Kelihatan ini, tidak ada uangnya ini. Kenapa kau tahu? Kelihatan. Ya. Inimu saudara lebar ke sana. Kelihatan lagi banyak uangnya. Kenapa? Mukamu seperti mangga masak. Ya, berseri. Jangan kita mudah diukur. Makanya Alkitab ajar itu. Bagaimana orang yang berpuasa. Berpuasa itu mematikan daging kita ini. Jika engkau berpuasa, ya, cuci mukalah, basahilah rambutmu, dan jangan muram mukamu, supaya orang tidak tahu engkau itu berpuasa. Apa pikiran Allah yang ingin disampaikan? Puasa itu mematikan daging. Mungkin kita mengalami satu kematian. Coba lihat, saya melihat ya, bagaimana memariki yang sakit. Ya, seperti orang tidak sakit. Bayangkan setelah kita pergi di posok, ya, ini mau kemo besok. Dia tidak tahu diri ini mau kemo ini. Dia pergi juga ikut. Ya, tetapi kita lihat juga apa yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Jangan orang ukur kita. Ya, kita proses kematian. Apalagi anak muda masih sehat. Baru ketemu di pintu, hai pagi. Ayo. Lebih segar Bapak Tommy. Ya, Bapak Tommy kita belum ada dia sudah ketawa. Apalagi kalau kita sudah ada. Kita belum ada saja dia sudah senyum. Ya. Ayo semangat. Jangan orang menakar kita. Ya. Tunjukkan. Ya. Orang tidak tahu kita berkekurangan. Jangan kita menjadi seperti seorang yang mengemis. Ya. Ada baju bagus kita pakai baju yang robek. Supaya nanti orang kasihan sama saya. Apalagi kita ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tunjukkan. Ya. Saya dengan istri saya kemanapun saya pergi. Selalu saya berusaha. Tidak ingin merepotkan di mana saya pergi itu. Kadang-kadang saya jengkel juga sama istri saya. Biar saja orang kenal, orang jemput. Jangan dipaksa. Orang mau. Ya. Saya marah sama dia. Ya, tapi memang saya belajar banyak. Bagaimana? Makanya saya selalu, ya saya katakan sama diri saya, kita susah, nikmatilah penderitaan itu. Tapi jangan memperlihatkan jika kita ini menderita. Dan memang Tuhan perlihatkan juga. Jangan kita menjadi orang yang mudah ditakar dengan perkara-perkara lahiriah jasmani. Jangan. Ya anak muda, engkau tahu kemampuan. Mungkin orang lihat kamu meremehkan dirimu seperti kesaksian tadi. Tetapi roh yang ada dalam dirimu itu besar. Jangan rendahkan itu roh yang ada dalam dirimu. Itu setialah. Saya percaya orang yang tergembala, jika dia mau kerja, dia mencari, dia diberkati. Jika dia mau berusaha, pasti dia diberkati. Daripada kita tinggal merenungkan nasib kita. Tuhan sudah ajar kita. Dia akan memberkati apa yang ada padamu. Aku tambahkan apa yang ada padamu. Alkitab tidak katakan. Aku akan tambahkan apa yang ada pada orang lain untuk kamu. Tetapi Tuhan katakan janjinya akan ditambahkan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Semangat. Apa yang ada pada kita? Spirit. Roh yang hidup itu. Apa yang ada pada kita? Firman Allah. Apalagi jika kita bertindak dengan namanya, dengan kuasa. Saya percaya Tuhan akan memberkati tangan. Dan anak muda semangatlah. Terkhusus yang nanti akan cari pekerjaan. Ya, semangat. Ya. Mana Adi? Tidak datang dia. Oh, ada. Semangat. Mungkin orang lihat kau, apalagi orang tambang. Ya, tambang ya Adi. Ya,
Nanti mendaftar pekerjaan pertambangan itu pipa bor mau diangkat. Dan saudara tahu itu pipa bor itu besar. Mungkin orang lihat, bagaimana diangkat pipa bor ini, kecil badannya. Jangan katakan 3 pipa bor pun saya angkat. Tapi saya antar dulu 1, saya ambil lagi 1. Tidak langsung 3. Ya, ini sudah. Jangan orang meremehkan engkau. Dalam arti kata meremehkan dan kita tunjukkan kita mampu, jangan. Percaya saja. Ada masa dunia ini berputar. Jika engkau setia kepada Tuhan, ada masa Tuhan tidak mungkin akan membawa engkau seperti itu. Asal jangan engkau mengangkat dirimu sebelum waktunya. Bagaimana Absalom anak Daud itu. Dia mau mengangkat dirinya sebelum waktunya. Papanya masih hidup, dia sudah mau jadi raja. Dia mati dengan ambisinya. Matinya pun Daud masih meratap. Daud masih bisa berpikir, kenapa tidak saya saja yang diambil, kenapa anak ini? Padahal anak ini mau bunuh Daud, papanya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud yang tidak punya ambisi. Dari awal dia menjadi raja, dia tidak ada ambisi. Semakin kita berambisi, semakin kita melawan bayangan kita sendiri. Perhatikan ini. Bayangan kita sebenarnya ikut kita saja. Tetapi begitu ambisi kita besar, seperti ada yang mengejar kita. Bayangan kita menjadi musuh kita sendiri. Nanti kita mati dengan ambisi kita. Mungkin engkau sudah menyelesaikan pekerjaanmu yang kau ambisi. Tetapi engkau akan lelah. Engkau akan capek. Macam-macam penyakitmu muncul. Sampai nanti engkau menderita. Dan seterusnya. Mati dalam ambisi. Memang wujud nyata engkau bisa mengerjakan. Tapi jika engkau mengerjakan dengan kekuatanmu, itu namanya ambisi. Engkau akan capek, lelah. Mati dengan ambisi. Coba libatkan Tuhan dan kerja dengan Tuhan. Tidak usah ngotot, tunggu waktu Tuhan. Usaha. Kita berdoa. Kita naikkan tangan kita. Sambil kita bertindak. Dan satu di pikiran kita, kalau belum terrealisasi, belum bisa kita dapatkan seperti yang kita inginkan, itu berarti Tuhan belum beri waktunya hari ini. Ada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Saya tidak bisa memaksakan, saya tidak bisa mengukur usia pelayanan saya. Dan saya harus bangun gereja. Tetapi saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Tidak ada di benak saya pun untuk pakai rukoh, tidak ada di benak saya. Tetapi toh Tuhan atur semua. Saudara tahu rukoh ini dipakai ini ibadah. Itu karena istri saya saja yang berpikir bagaimana ini. Ya. Dan dia pergi pasar, dia lewat ada rukoh dikontrakkan. Dia telepon, oh tidak mau, saya harus bicara. Ya. Dan sampai hari ini kita gunakan. Tidak ada ambisi saya mau cari. Tetapi toh Tuhan berikan kita pakai. Kita sudah berdoa untuk tempat ibadah. Jangan terbeban dan itu menjadi beban kita. Segera harus kita wujudkan. Jangan. Doakan. Ada cara Tuhan. Ada bagaimana Tuhan bertindak. Libatkan Tuhan. Jangan kita seperti Absalom. Jangan kita menjadi Kristen yang tidak mau melewati perobekan daging. Dan menakar semuanya. Ini sudah waktunya. Ini harus kita kerjakan. Jangan. Waktu itu Tuhan punya. Dan Tuhan itulah yang akan menolong kita. Tuhan itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang akan menyelesaikan semua pergumulan kita. Tidak sebaliknya. Tetapi Tuhanlah yang menolong kita. Ini firman. Dan firman itu harus kita aminkan. Harus kita aminkan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saya tunjukkan, saya sudah janji tunjukkan. Saya keluar lagi sedikit dalam penjelasan yang lain. Mari, di dalam Ibrani pasal 12, ini tempat perhentiannya. Mari, dulu tempat perhentiannya itu Kanaan. Ya, tabernakel itu selalu dibongkar. Tiang awan bergerak, tiang api bergerak. Dikemas lagi oleh suku Lewi.
Ya, diangkat oleh suku Lewi, dibereskan oleh suku Lewi, dan mereka berjalan sesuai dengan format yang Allah sudah tentukan. Nah, saya tunjukkan di mana tempat perhentiannya sekarang. Setelah kita melihat kemahnya itu sudah menjadi kita, imam besarnya itu sudah dialah ya imam besarnya, korbannya adalah dialah yang sebagai korbannya sendiri. Dan sekarang saya tunjukkan tempat perhentiannya. Mari di Fatsal 12 ayatnya yang ke-22. Mari. Ibrani 12 ayat 22 firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kamu sudah datang berusaha. Dan kamu sudah datang ke Bukit Sion. Teruskan. Ke kota Allah yang hidup. Yang ke kota Allah yang hidup. Teruskan. Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi. Lebih berharga daripada Kanaan yang ada di dunia ini. Itu Ibrani yang catat. Jadi saya lihat Ibrani ini, dia merubah semuanya. Yang jasmani itu ke yang rohani. Makanya saya berani simpulkan. Ibrani ini kesimpulan dari tulisan Rasul Paulus tentang pengajaran. Ibrani ini kesimpulan Rasul Paulus yang dia terjemahkan dari pikirannya Yesus, dari pikirannya rekan-rekan Rasul yang lain. Makanya dia berani tulis, Yesus lebih besar daripada orang yang pernah ada dalam perjanjian lama. Yesus itu lebih besar. Bayangkan saudara. Dan dia tuliskan juga kemahnya itu kita. Dan semuanya banyak hal yang tidak bisa saya tunjukkan satu-satu dengan waktu yang ada. Tetapi pada intinya saja yang ada kaitannya pergerakan Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan yang dituntun oleh tiang awan, tiang api yang berdasarkan dengan tabernakel. Nah, itulah kita punya gereja namanya GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel. Bagaimana kita gereja di GPT tidak ada pengajaran disampaikan? Apa bedanya? Lebih baik kita pergi gereja tempat lain. Karena suasananya tidak ada bedanya. Lebih baik saya pergi beribadah di gereja dekat rumahku. Dekat rumahku juga ada gereja Pak Pendeta. Ya saya katakan ya lebih bagus kamu ke dekat rumahmu. Daripada namanya GPT tapi tidak ada pengajarannya. Yang ada untuk menjadikan saudara aset gereja. Hati-hati, bukan asetnya Tuhan. Tetapi asetnya pendeta itu. Asetnya gereja. Jemaat dijadikan tambang. Ya. Oh, saya tidak punya tambang. Tidak ada tambang saya. Tetapi saya punya jemaat. Saya jadikan dia tambang. Ada istilah lagi sekarang. Saya jadikan dia ATM. Ya. Banyak. Saya tidak punya ATM. Tapi jemaat saya punya ATM. Sehingga dalam berkhotbah pun di pikiran kita bagaimana caranya ambil ATM-nya nih jemaat ini. Ya. Sampai kita ancam kasih takut dan semuanya. Kalau kau tidak korban nanti itu uangmu antikris yang pakai ya biar saja. Dalam arti kata biar saja karena caramu juga tidak menggerakkan hati saya. Kalau firman nanti kalau kita digerakkan dan kita sepertinya dikasih takut ada ancaman dan kita berkorban. Saya katakan tidak ada berkat yang saudara akan terima kembali. Yang saudara masuk dalam apa? Pembangunan Babel. Yang nanti saudara habis dan kecewa. Makanya selalu bahasa saya kepada engkau sidang jemaat yang dipercayakan di tempat ini. Jika engkau diberkati, nikmatilah berkatmu dengan keluargamu dengan baik, dengan benar. Biar anak-anakmu bisa menikmati berkatmu juga. Tidak harus semuanya. Pak Pendeta mau beli ini ya, mau beli itu, tidak usah. Kecuali kalau engkau digerakkan Tuhan, silakan. Tapi jangan karena engkau takut. Apalagi saya sudah punya indikasi dalam pikiran dan hati saya untuk bawa dia takut. Kenapa? Supaya bagaimana keluar ATM-nya. Ya, bagaimana supaya tambang ini menghasilkan. Nah, itulah asetnya gereja. Tapi saudara, asetnya Tuhan. Dia imam besarmu, dia imam besar saya. Jika dia menghidupi kalian, jemaat, dia juga lebih lagi sanggup menghidupi saya. Itu iman saya. Jika dia memberkati Anda, dia juga bisa memberkati saya. Satu menjadi doa saya. Supaya saudara tidak ada yang kecewa kepada Tuhan. Dari segala
apa yang saudara sudah korbankan kepada Tuhan. Maka saya katakan, Tuhan, hiburlah mereka. Mereka setia beribadah melayani Tuhan, berikan penghiburan. Apa yang dikerjakan, tolong Tuhan. Berikan, paling tidak cukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka. Jangan sampai membiarkan mereka hidup tanpa ada jalan keluar. Jangan membiarkan mereka mendapatkan jalan buntu dan mencari pertolongan yang lain. Dan sampai pada hari saya melihat bagaimana engkau sidang jemaat dipelihara oleh Tuhan. Nikmatilah berkat bersama dengan keluarga, anak-anak. Tapi lebih daripada itu, ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tempat perhentian sudah berubah. Dan ayat 23, balik. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, Ya. dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, ini tadi tanggung jawab yang berat. Makanya saya harus baca dari awal. Bagaimana dalam Ibrani pasalnya yang keempat tadi. Ayat 8. Dan seterusnya. Kita harus berusaha untuk ke tempat perhentian yang sesungguhnya. Apa itu tempat perhentian sesungguhnya? Kitab Wahyu yang catat. Itu Yerusalem baru nanti. Yang turun dari surga. Nah, apa itu Yerusalem baru? Ibrani mencatat. Itu adalah Sion. Nah, apa itu Sion? Kita sementara belajar. Dari sudah berapa tahun ini kita belajar tentang Sion. Sion itu tempat pembangunan tubuh Kristus. Dan disitulah kita dibangun. Menjadi tempat kediaman roh. Semua ada kaitannya. Ya, terasa sudah mau jam 11 saya mau sudah selesai ini, saudara. Tapi nanti saya sambung di PA saja. Ya, saya tidak harus paksakan. Sebab tidak akan mungkin juga akan selesai. Ya. Ayo saya selesaikan. Lanjutkan ayat berapa? Ya, mari. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Dia pengantara atau perantara dalam perjanjian baru. Ayo. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena memang dalam perjanjian lama ada darah yang ditumpahkan di bumi tapi suaranya sampai ke surga. Itulah Habel. Makanya Kain itu dibinasakan. Ya. Dibunuh oleh Tuhan. Teruskan, mari. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia yang berfirman. Teruskan. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi Ya. tidak luput, Ya. apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Nah, sebab itu saudara. Darah Habel ditumpahkan di dunia. Suaranya sampai di surga. Saudara tahu. Begitu suaranya darah ini. Sampai di surga. Tuhan hukum Kain. Dan Tuhan ganti Habel. Lahirlah orang yang bernama siapa? 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 Ya, Set. Lahirlah orang yang bernama Set. Alkitab yang mencatat. Set pengganti Habel. Lihat kemari. Darah yang sampai ke atas. Memberikan penghukuman bagi Kain. Dan memberikan penghiburan bagi Adam dan Hawa. Kain Habel itu anaknya Adam dan Hawa. Karena mati Habel, ya Tuhan ganti dengan Set. Berarti penghiburan. Dan ada gantinya. Berkesinambungan. Penggantinya Habel. Saudara tahu, darah Yesus sampai ke tanah. Habis. Dalam Matius pasal 27. Ada beribu-ribu orang benar bangkit. Hidup kembali. Tetapi tidak boleh keluar dari kubur sebelum Yesus bangkit. Darah yang kuat itu darah yang sanggup memberikan kehidupan baru di dalam kehidupan
kehidupan kita. Darah yang kuat itu, darah yang bisa mengampuni segala dosa salah kita, memberi penghukuman bagi Kain, dan memberikan ganti Habel adalah Set. Saya tidak studikan, saya hanya tunjukkan saja ini pikiran Tuhan. Dan bagaimana dengan darah Yesus? Matius pasal 27. Maka yang dikatakan dia lebih kuat bersuara dari suara darahnya Habel. Karena dengan darahnya yang menetes dalam Matius pasal 27. Ada beribu-ribu orang bangkit seketika. Setelah dia mati. Setelah darah itu habis. Kenapa habis? Injil Yohanes yang katakan. Maksudnya ditikam dengan tombaknya tentara Romawi. Keluarlah darah dan air. Air itu membuktikan darah itu sudah habis. Lebih kuat darahnya Yesus. Makanya kira ini perobekan daging. Sekarang kita baru dihina. Orang baru kucilkan kita. Kita baru difitnah. Kita baru orang mungkin tidak respect dengan kita dari apa yang saudara kerjakan. Dari apa yang saudara mungkin saudara apalah yang saudara lakukan. Oh, tidak ada yang respect saudara. Saudara kecewa. Padahal Tuhanmu itu hebat. Siapapun yang akan merendahkan engkau, Tuhan akan merendahkan. Sebenarnya saya ingin masuk dalam peristiwanya. Bagaimana Yesus memulai semua penderitaannya dari Getsemani. Makanya saya masuk tadi di Ibrani. Tapi waktu tidak bisa. Ya saya tidak akan mungkin ke sana. Dan saya akan kaitkan. Bahwa Getsemani atau Bukit Zaitun itu ada kaitannya. Memang kalau Yesus selalu ada di Bukit Zaitun. Rupanya Bukit Zaitun itu sudah menjadi tempat orang-orang yang datang mohon kasih daripada Allah. Daud pada saat dikucilkan. Dia pergi mengucilkan diri karena anaknya Absalom sudah mau menjadi raja. Dia pergi beribadah di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun dia awali semuanya. Pengkhianatan itu. Sampai dia tahu anaknya mau membunuh dia. Semua ada kaitannya. Tapi biarlah Tuhan punya maksud lain. Jika engkau mengalami penderitaan, perobekan daging, percaya. Tuhanmu lebih besar dari semua masalah yang kau hadapi. Tapi Tuhanmu akan menjadi besar jika engkau mau dengar nasihat. Ingat, penasihat Daud itu yang namanya Ahitofel itu berkhianat kepada Daud. Menjadi penasihat anaknya yang adalah Absalom. Menasihati untuk memberontak kepada bapaknya. Dan akhirnya dia mati seperti Yudas. Dia mati bunuh diri. Makanya Yesus itu penasihat ajaib. Semua kita awali dari Getsemani. Semua kita awali dari Bukit Zaitun. Seperti Yesus mengalami semuanya. Apapun masalahmu pada siang hari, Tuhanmu lebih besar. Engkau menghadapi orang-orang yang merendahkan engkau. Orang-orang yang tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Jangan engkau terpancing, jangan engkau gelisah. Orang-orang yang hidup dengan ambisinya yang tidak mungkin bisa dia padamkan. Orang yang sekali berambisi itu karakter. Tidak bisa dia padamkan. Saul mati dengan ambisinya. Absalom mati dengan ambisinya. Makanya Tuhan mencari orang yang rendah hati. Yang selalu tahu semua ada waktunya. Yang selalu tahu bisa bersabar. Di dalam belum tercapainya mungkin. Apa yang saudara inginkan. Saudara mudah sabarlah. Cita-citamu belum engkau bisa dapat. Sabar. Ada waktunya Tuhan. Semakin engkau ambisi, semakin engkau kehilangan. Mungkin engkau dapatkan, tapi tidak awet, tidak berkesinambungan. Mungkin engkau dapatkan, tapi itu karena ambisimu, tidak akan bertahan lama. Akan ada orang yang muncul lebih berambisi dari kamu lagi. Akan melakukan hal yang sama. Bagaimana saat engkau mendapatkan itu. Engkau tidak pernah akan membunuh ambisi dalam dunia ini.
Bagaimana membunuhnya? Hanya Roh Kudus. Ambisi itu apa? Keinginan. Galatia 5 katakan apa? Hanya Roh Kudus yang bisa mengalahkan keinginan. Makanya tiket kita masuk adalah kerendahan hati. Mari, saya tidak banyak lagi sambung, tetapi saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari pemain musik. Dan kita datang kepada Tuhan. Kita harus tahu di kolong langit ada waktu Tuhan. Bukanlah waktu kita. Jika sudah waktunya Tuhan, semua selesai. Semuanya terlaksana. Tetapi jika bukan waktunya Tuhan, Roh Kudus engkau butuhkan untuk menenangkan jiwamu, membunuh keinginan, membunuh segala ambisi. Dan inilah yang saya bisa sampaikan supaya kita bisa tenang menghadapi apa yang sementara terjadi dalam dunia ini dan pengaruhnya dengan iman kita. Saya akan nyanyikan pujian. Nomor berapa itu? Apa itu? Ya, ada itu pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita. Apa ada di laptop? Kalau ada di laptop tayangkan. Dan kita, ya ini, mari saya rindu nyanyikan ini. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jangan pernah menyalahkan dirimu, mengecilkan keadaan. Tetapi ada waktu Tuhan. Orang ambisi mati dengan ambisinya. Absalom mati dengan ambisinya. Saul mati dengan ambisinya. Dan semua mati dengan ambisinya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bukan. Amin. Tetap setia. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya, itu N huruf besar. Ini N huruf kecil, betul. Amin. Tangan saudara, kau mudah saja. Kan waktu kita, ada mudah saja. Jangan engkau ambisi, apapun itu. Abraham itu bukan orang yang ambisi. Abraham bapak orang percaya. Kalau engkau mau ke kiri, silakan. Engkau mau ke kanan, silakan. Yang tidak engkau pilih itu bagianku.
haleluya. Oh, haleluya. Matikan ambisimu yang liar. Matikan ambisimu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Oh, haleluya. Semua kita, segalanya terjadi hidupmu. Haleluya. Kami hidup. Ku yakin Tuhan. Aku percaya. Aku punya waktu dalam hidup kami. Pada waktunya. Yang bernyanyi, yang menyembah. Iya, jangan kau paksakan waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu. Haleluya. Percaya ada waktunya Tuhan. Semuanya indah pada waktu. Iya, yang menyembah kepada Tuhan. Paksakan kehendak. Tuhan punya waktu dalam diri. Tuhan punya waktu. Oh, haleluya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupku telah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan tolong. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Semua yang terjadi di bawah kolong langit ini, Dia yang punya waktu. Haleluya.
domba-dombamu. Oh, Ramayasa. Oh, haleluya. Oh, Ramayasa, Ramayasa. Ya Rama, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Ramayasa. Oh, Ramayasa. Haleluya. Terima kasih Rohmu Tuhan. Haleluya. Oh, Ramayasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saya mengundang anak Rebeka maju ke depan. Mari. Segalanya yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapa di sorga, Engkau melihat seorang pemudi yang juga sudah bersaksi di hadapan Engkau. Engkau yang sudah membawa hidupnya bisa ada sampai seperti ini, memberi selalu yang terbaik dalam dirinya, karena ia mengandalkan Engkau Tuhan. Dia mengandalkan Engkau dalam hidup mudanya. Apa percayakan kelanjutannya. Engkau tidak akan berhenti sampai di sini. Engkau akan nyatakan pekerjaan-pekerjaan heran, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidupnya. Masa depannya hamba percayakan dalam tangan-Mu. Ijazah yang sudah diperolehnya, biar itu akan menjadi berkat dalam dirinya, akan menghidupi dia dalam kehidupannya dalam dunia ini, akan terus berkesinambungan untuk memelihara hidupnya. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang lebih daripada segalanya, yang kepadanya dia menyembah, yang kepadanya dia memuji, yang kepadanya dia selalu berdoa berseru. Engkau yang menentukan semuanya baik. Apa percayakan hidup ini dalam tangan Tuhan. Sebab itu kasih Tuhan, bagi seluruh domba-domba-Mu tidak ada yang terlewatkan, baik yang ikut ibadah virtual lewat media yang tersedia, Facebook, baik juga YouTube siaran tunda, semuanya Tuhan memberkati mereka. Jika mereka mengimani dan percaya akan firman-Mu, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan manusia kami, baik yang ada dalam ruangan ini, baik yang ikut dimanapun mereka bisa mendapatkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Engkau memberkati kami. Darah-Mu lebih besar daripada darah Habel yang sudah pernah sampai ke langit, dan darah-Mu itulah yang akan membawa kami sampai ke langit, karena itu akan menghidupkan kami dan membawa kami masuk dalam kerajaan sorga, Yerusalem baru, tinggal selama-lamanya bersama Engkau. Kuatkan kami dalam kami melewati perobekan daging, untuk kami selalu mau setia dan sabar, dan selalu berusaha
untuk menjaga iman dan pengharapan roh yang kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih, dan saatnya kami menerima baik yang melayani dan yang dilayani. Berkat dan kemurahan Allah yang sama memberkati kami sekaliannya. Di dalam nama yang besar, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa permohonan, ucapan syukur dan sembah kami. Dan kami kerjakan semuanya dan diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini tadi. Mari pelayan, Pak Matius bisa melayani, Pak Agus, Bapak Baby, mari bisa maju untuk melayani. Jangan kau sesali. Ya, semua punya waktu. Amin. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktu. Waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktu. Amin. Segalanya terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Menghidupi. Amin. Percaya ada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Kami mengaminkan Tuhan, sebab itu kami ada di tempat ini, karena kami percaya semua di bawah kolong langit ini sudah Engkau tentukan masa dan waktunya. Satu kuatkan kami untuk setia dan tekun, untuk mau menikmati salib perobekan daging yang Engkau nyatakan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Satu umat Tuhan, mari saya beri kesempatan saudara berkata-kata iman dalam diri saudara. Katakan saja yang kau imani. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Selebihnya itu Tuhan yang punya waktu dalam dirimu. Tapi jangan lemah pengharapanmu. Jangan lemah imanmu. Yang sudah Engkau katakan tadi akan terjadi di waktu Tuhan dalam dirimu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah bersama kita yang kita tinggikan bersama ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tinggikanlah cawan. Sebentar lagi dia sudah menjadi bilur dalam diri kita. Dan dia akan mengangkat segala kelemahan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yakinkah bersama kita juga yang kita tinggikan ini bersama adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari. Dalam buku tambahan. Buku tambahan nomor 8. Mari kita nyanyikan ini dan tetap dalam penyerahan kepada Tuhan. Tangan yang terangkat. Tangan yang terangkat. Sebagai wujud bahasa terima kasih saudara kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Anugerah dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih Allah, kasih. Saya mengundang Mama Riki maju ke depan. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih. Besar kasih Allah. Tundukkan kepala saudara. Dengan ukur. Bapa di surga, Engkau melihat seorang ibu, seorang istri. Hamba bawa dalam tangan-Mu Mama Riki dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan izinkan besok akan menjalani pemeriksaan atas apa yang sudah pernah dia kerjakan. Engkau izinkan dia menderita sakit. Engkau izinkan sudah melewati kemo. Engkau izinkan penyakit itu sudah Engkau angkat.
dan tetap hamba bawa dalam tangan Tuhan. Jika besok ada pemeriksaan kembali, hamba mohon belas kasihan. Engkau bersihkan paru-paru ini. Engkau angkat tumor yang ada di paru-paru. Tidak ada perkara mustahil bagi Engkau. Haleluya. Pengajaran kuasanya besar. Pengajaran seringkali mengizinkan kami hidup dalam suasana mencekam, takut, gelisah, putus asa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau ada di tengah-tengah cemas dan takut kami. Engkau membawa seorang ibu ini dalam tangan Tuhan. Engkau angkat tumor dalam paru-paru ini. Engkau pulih sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Hamba mohon belas kasihan. Terima kasih. Mungkin di antara kami ada yang lemah sakit juga, yang hadir bahkan yang ada di rumah. Hamba percaya kuasa firman pengajaran akan mengangkat semua kelemahan-kelemahan kami. Waktu Tuhan, waktu yang paling baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kekuatan seluruh domba-dombamu, penghiburan bagi mereka, supaya mereka melihat mereka punya Gembala agung, itulah Engkau sendiri. Mereka punya imam besar agung, itulah Engkau sendiri. Mereka punya raja di atas segala raja, itulah Engkau sendiri yang akan mengatasi segala kelemahan-kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka. Selalu ada penghiburan yang ajaib. Terima kasih. Hamba percayakan hidup mereka sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Baik juga anak Ayu dan juga bersama dengan papanya nanti dini hari yang akan berangkat, baik menuju Ambon, baik menuju Sorong. Suami daripada Ibu Getreda akan menuju ke Sorong. Anak Ayu yang akan menuju ke Ambon akan kembali tugas pekerjaan mereka masing-masing. Hamba percayakan perjalanan ini, jauhkan daripada mara bahaya, musibah, kecelakaan, bahkan kuasa maut. Engkau singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kau bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat penjaga menyertai mereka. Baik juga anak Chandra yang tugas dalam kepolisian di Papua. Tuhan juga selalu menyertai pekerjaan yang ia kerjakan. Bahwa kerinduannya untuk juga naik jabatan, pangkat, semuanya hamba percayakan dalam tangan Tuhan. Atur baik semuanya. Tuhan yang dipermuliakan dalam nikah daripada Ibu Getreda. Bahkan umat-Mu yang lain dimanapun mereka berada, baik yang dalam ruangan ini, kemurahan Allah yang sama, berkat dan perhatian Allah yang sama menyertai kami sekaliannya. Usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, sekolah pelajaran kuliah anak-anak-Mu, pertumbuhan anak-anak kami, semua kami percayakan dalam tangan-Mu kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami alaskan doa permohonan, ucapan syukur dan sembah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian tadi yang di medley, bilurnya itu di medley dengan apa tadi? Ya, itu di medley. Bilurnya dengan sekarang saya sudah bebas. Nanti setelah 3 kali baru dikasih pindah. Langsung saja dipindahkan. Setelah 3 kali bilurnya, 3 kali yang selanjutnya dipindahkan kembali. Dan mari kita medley dan kita beri persembahan kita kepada Tuhan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya
kesembuhan. Semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Saya bebas darah sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Amin, saudara. Ya, sebenarnya kita ada persembahan untuk untuk pembangunan atau untuk tempat ibadah. Tapi saya pikir nanti minggu depan saja. Ya, karena waktu kita nanti minggu kedua. Ya, nanti minggu kedua saja karena waktu kita setelah ini ada acara yang kita akan kerjakan. Nanti di minggu yang berikutnya baru kita adakan persembahan itu. Jadi saudara yang sudah siap persembahan untuk bulan ini nanti didobol saja dengan persembahannya yang minggu depan. Ya, orang gajian ada namanya rapel. Ya, nanti dirapel saja. Ya, nah nanti minggu depan saja saudara ya, karena kita setelah ini ada kegiatan itulah, jangan ada yang langsung pulang. Sebab setelah ini nanti ada
Oh ya, sebelumnya terima kasih atas segala persembahan, berkat korban saudara sekalian, jadi berkat untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Setelah ini jangan ada yang langsung pulang, karena kita akan dijamu ucapan syukur ya dari Ibu Getreda, dan Tuhan yang memberkati, dan juga kita akan menikmati berkat itu. Jangan ada langsung yang pulang. Ya, Pak Julius, ya jangan pulang dulu ya, sama-sama kita nikmati berkat Tuhan. Siapa lagi jangan langsung pulang. Pak Tommy sepertinya tidak langsung pulang dia. Ya, sudah ya sampai selesai ibadah dia ya sudah jabat tangan baru dia pulang. Ya. Nah inilah yang menjadi pengumuman, biar kuasa bilurnya itu menyembuhkan kita dari sakit kita. Jadi bilur itu bukan darah, ya bilur itu tubuh yang robek yang mengeluarkan darah, itu baru disimpulkan menjadi bilur. Ya, jadi kalau tubuh kita robek, darah itu keluar menetes, ini bilur yang keluar. Ya, jadi bukan hanya darah itu saja, tetapi darah yang dari tubuh yang koyak itu, yang robek itu. Jadi itulah arti daripada bilur. Nah, sebab itu kita disembuhkan oleh tubuh dan darah Kristus. Nah, inilah yang menjadi pengumuman kita. Dan ada yang saya lupakan, ada yang berulang tahun lagi? Tidak ada. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri. Oh iya, ibadah kita 1 minggu ini tidak ada perubahan. Hari Selasa, Jumat, PA Bitstorm itu semua jam 5:30 sore. Selasa, Jumat itu latihan untuk kor jemaat. Ya, jadi jemaat latihan di hari Selasa setelah ibadah, Jumat hari Selasa setelah ibadah, dan Sabtu ibadah komuda jam 5:30 nanti dilayani oleh hambanya Saudara Ibrahim. Ya, dan juga yang nanti puji-pujian itu Saudara Adi. Ya, nanti yang puji-pujian. Jadi nanti cari singer siapa? Jadi bukan kau yang cari singer, Adi. Ya, nanti Ike yang cari singer. Nah, inilah yang jadi pengumuman kita, tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan terima berkat dari Tuhan. Kita tunduk kepala, terimalah berkat dari Tuhan. Di akhir persekutuan kami, hamba kembalikan segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami kepada pribadi Engkau Allah kami, yang layak menerima segala ucapan syukur dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh El Kudus. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, semuanya baik bagi kami. Baik domba-dombamu yang jauh dimanapun mereka berada, juga Tuhan melawat menjangkau mereka semuanya. Dan saatnya Engkau memberkati domba-dombamu, pulanglah bersama mereka semua dalam wujud penyertaan. Itulah malaikat penjaga yang Kau berikan dalam pribadi kami lepas pribadi. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat, cinta kasih, kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Ibadah kita berakhir. Shalom. Selamat siang.